Ya baik, Bapa kami di surga dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa yang telah menjadi terang bagi jalan kami. Kami mohon agar Engkau terus menuntun kami melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Dr. Pastor Yosef Paujang MTH, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam dan melakukan kehendak-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati. Biarlah kami bijaksana untuk memahami makna firman-Mu dan kekuatan untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Pak Acep Siliwangi. Ayat bacaan hari ini Mazmur 77 ayat 1 sampai 21 dibacakan oleh Ibu Agus Sandri, dan 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 18 nanti dibacakan oleh Pak Apul Siahan. Silakan Ibu Agus Sandri, dimulai. Ya. Mazmur 77 ayat 1 sampai 21. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali berhati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murka? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurah air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anakmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu, dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba, dengan perantaraan Musa dan Harun. Silakan dilanjut Pak Apul. 2 Korintus 10. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan
bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataan yang tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkannya dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukir dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak berpegang atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor kita, Ibu Agus Sandri dan Pak Apul Siahaan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Dr. Joseph Pauljang, dengan judul Bermegah di dalam Tuhan. Pada Pastor Paul, persilakan. Itu Leng. Jadi lu kalau mau Haleluya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan yang tulus, saudara ya. Ketulusan hati, saya selalu bilang apa? Ketulusan hati itu penting ya, hati yang tulus, hati yang tulus, hati yang tulus. Masalahnya jarang orang bisa menjaga supaya hatinya itu tetap tulus ya, saudara ya. Jarang orang bisa tetap ya jaga hatinya supaya tetap bersih, tetap benar. Ya, saudara ya. Tidak mudah ya buat beberapa orang. Kalau sebenarnya menjaga hati yang tulus itu lebih gampang. Suatu ketika ya, ini nih saya ini ya konyol sekali ya. Saya kan nggak pernah bohong. Serius saudara ya. Sejak saya lahir baru, ya saya lahir baru itu SMP kelas 1 ya saudara ya. Saya itu nggak pernah bohong, sekalipun sungguh nggak pernah bohong. Kamu tanya apa saja saya jawab. Ada tukang tagih datang, mamamu mana? Mama di belakang, tapi nggak mau nemuin kamu. Ketawa semua di sana, saudara ya. Udah dibilangin mama lagi pergi. Mama datang bilang ada yang mau penting. Iya saya tahu kamu mau nagih kan. Mama lagi nggak punya uang. Kamu nggak usah ketemu percuma. Nanti ribut, saya nggak mau. Jadi geger semua. Mamamu di mana udah dibilangin keluar kota. Enggak, mama ada di belakang, tapi nggak mau nemuin kamu. Kamu kan mau nagih. Gitu ya, saudara. Dan berbagai macam kekonyolan karena saya nggak mau bohong intinya, saudara ya. Nah, kan suatu ketika ya saya masuk ke dunia kerja. Nah, ini saya benar-benar tidak menyangka. Nah, waktu di dunia kerja itu, saya itu kerja di sebuah bank, ya, bank internasional. Ya, wah lumayan saudara, keren ya. Tapi waktu itu pokoknya saya diundang interview ke
apa namanya, karena saya nge-apply ya di bank lain, bank lokal ya, di bank lokal. Nah, bank lokal yang cukup besar ya, terkenal juga. Nah, saya nggak tahu kalau yang interview saya ini kenal sama vice presidennya kami ya. Jadi terus mereka rupanya saya nggak tahu TikTokan, terus saya ditanyain saudara ya. Saya ditanyain, kamu ada interview di mana hari ini? Wah, saya gelagapan saudara, saya bingung. Saya bingung ya. Padahal kalau saya bilang di sana ya nggak apa-apa. Cuman saya kok bingung saudara ya. Enggak, saya bilang gitu. Wah, itu pertama kali saya bohong tuh seumur-umur itu ya. Terus bos saya cewek ya saudara bosnya. Terus dia lagi ngobrol-ngobrol. Lo lihat ya, bohong itu nggak gampang ya. Mendingan orang kalau jujur mah jujur, bohong itu nggak gampang. Dia bilang lebih mudah hidup jujur daripada bohong. Karena selama ini saya sama dia juga nggak pernah bohong. Apa saja salah ya sudah salah begitu saudara ya. Saya nggak lagi cerita bohong, tapi lagi cerita hati yang murni saudara ya. Tapi begini saudara, hati yang murni itu tidak jauh dari dusta saudara ya. Hati yang murni itu tidak jauh dari kejujuran. Walaupun beda, hati yang murni itu hati yang murni, jujur ya jujur, beda. Banyak orang jujur hatinya nggak murni, tetapi tidak jauh. Nah, saya lagi ngasih perumpamaan kepada Anda bahwa hidup jujur itu lebih mudah daripada bohong. Hati yang murni lebih mudah daripada kamu berdolak-dalik, belit-belit. Ya, saudara ya. Saya ulangi ya, ini susah nih. Jujur itu lebih mudah daripada kamu bohong. Karena untuk kamu bisa bohong, kamu harus menciptakan sebuah sistem di dalam kepalamu sehingga orang percaya dengan bohongmu. Saudara, saya tahu kalau Marcel lagi ngomong nggak bener gitu ya, saya ngerti saudara. Walaupun dia nggak bermaksud jahat, tapi saya tahu kadang-kadang orang ditanyain ya, orang terbiasa gitu ya. Saya tahu kalau Andre lagi karena di pastor itu kalau lagi menutupin sesuatu ya. Bukan bohong ya, menutupin sesuatu. Saya bisa tahu saudara, kenapa? Ya saya udah tua. Jadi saya tahu, saya kan pernah muda, saya kan pernah nakal ya saudara ya. Jadi langsung kamu tadi ini ya, udahlah percaya deh. Ya, iya tadi mau bicara nggak enak. Iya, nggak apa-apa, ngomong aja, jangan ditutupin. Sebab nanti kalau ada apa-apa orang salah paham nanti. Tidak bohong saudara, tapi nutupin. Nah itu nggak boleh tuh. Saya bilang di pastor ini nggak boleh. Untuk kamu menutupi sesuatu harus di open semua. Sebab begitu kamu nutupin, ada orang masuk ke saya dulu. Untung orangnya saya selalu ngecek. Kalau saya tidak ngecek gimana? Kamu difitnah habis-habisan nanti. Dan sudah pernah kejadian ya kan. Nah itu ya saudara ya. Kalau kamu terbiasa clear hidupnya kamu. Kayak saya kan terbiasa clear. Wah, saya bongkar rahasia, bongkaran. Wedan saudara, aduan nih saudara. Benar nggak? Karena saya tidak menutupin apa-apa. Komunitas kita nggak menutupin apa-apa. Bongkar saja. Ayo kita akan begini. Ya bongkar saja. Wah, aku akan merapat ke Amin Wijaya. Sana merapat ke Amin Wijaya. Biar diperkosa sekalian lu sama Amin Wijaya. Ditidurin sekalian, dihamilin sekalian lu sama Amin Wijaya. Dikasih narkoba, suntik. Aduh, enak saudara ya. Kalau kamu hidupnya clear, kayak saya kan clear hidupnya saudara ya. Oh, Paulus penjahat, memang saya penjahat, kan saya udah bilang bolak-balik saya ini bekas penjahat. Bahkan mungkin masih ada sisa-sisa kejahatan, saya nggak tahu saudara ya. Pokoknya hari ini saya mencoba untuk berbuat baik. Kamu percaya boleh, nggak percaya bukan urusan saya saudara. Bukan kewajiban saya untuk membuat kamu percaya ya. Kamu nggak percaya nggak apa-apa, emang gue pikirin. Kan gitu saudara. Clear hidup saya. Anda mau cerita apa lagi tentang saya saudara? Segala sesuatunya saya selalu clear ya. Saya tidak pernah menutup-nutupi. Enak iya kan? Ada kesalahan, oh ya kita ada kesalahannya begini, nggak perlu ditutup-tutupin ya. Karena kamu tutup-tutupin, kamu tidak bohong loh saudara, tapi jadi bohong akhirnya. Jadi kamu kudu nutupin ya. Sulit, intinya sulit. Hidup transparan itu lebih gampang. Kalau kayak saya hidupnya transparan lebih gampang. Ya, nah sekarang kemurnian hati saudara. Tadi kan masalah jujur tidak jujur, menutupi tidak menutupi.
Ya, wah, Marcel itu sering ketangkap basah itu nutup-nutup berusaha belani maksudnya ya. Wah, bukan mau jahat tapi maksudnya udahlah kita supaya bukan, kamu hati-hati kalau menutup sesuatu itu. Tidak boleh ada yang ditutupi. Bahaya, nanti kamu difitnah. Dan sudah pernah Marcel difitnah ya. Untung saya percaya Marcel. Saya bilang, ya, fitnahnya kenceng itu ya. Itu ada 2 perempuan jahat sekali ya. Dan saya sudah tahu. Nih, sampai tak bilang ya, bapaknya perempuan-perempuan ini yang fitnah Marcel itu, tak bilang ini, tak kasih tahu ya. Ketua yayasannya itu Marcel. Jadi dia tahu duitnya kemana. Jadi kamu jangan memfitnah dia. Dia itu ketua yayasannya. Nah, dia bingung saudara ya. Ketua yayasannya kan Marcel. Duitnya dia tahu. Ya kan kemana dia pergi semua alurnya dia mengerti. Jadi kamu nggak bisa bilang, nggak siapa yang kamu bilang itu nggak bisa. Itu contoh saudara ya. Sekarang hati yang murni saudara. Kalau kamu hidupnya berbelit-belit, banyak intrik, hidupmu susah. Kalau kamu berbelit-belit, hidupmu ribet saudara. Ya, mengapa ribet saudara? Karena ketika kamu berbelit-belit, ya, kamu untuk dari satu agenda ke agenda yang lain, kamu kudu nutupin tadi. Harus banyak bariernya. Kamu harus ciptakan semua kondisi-kondisi itu supaya hidup yang berbelit-belit itu jadi kelihatan lurus. Karena tidak ada orang suka orang yang berbelit-belit, saudara. Siapapun nggak ada yang suka orang berbelit-belit. Kamu berbelit-belit ribet. Padahal yang ngomong juga berbelit-belit, ya. Tapi pokoknya nggak seneng. Orang hidupnya berbelit-belit itu orang nggak seneng aja pokoknya, saudara ya. Termasuk saya, kalau ada orang berbelit-belit, saya nggak mau deket-deket. Ribet ya, saudara. Saya nggak mau ya ada orang berbelit-belit ya. Belit, saudara. Ribet. Ya, setuju ya, saudara ya. Mengurus yayasan, aktivis. Saya nggak suka orang berbelit-belit. Dan jangan berbelit-belit. Nah, dengan hati yang murni, dengan belajar jujur, ya saudara, nanti kamu akan banyak sekali keberuntungan. Bukan naif ya, bukan goblok ya saudara ya. Bukan goblok, bukan naif. Makanya kamu harus ciptakan, karena kamu tidak mau bohong, makanya kamu jangan ciptakan hal-hal yang tidak baik. Karena kamu menciptakannya, karena kamu tidak mau bohong, jangan bikin yang tidak baik, kamu nanti ribet hidupnya kamu. Ya, karena kan kamu nggak mau bohong, makanya jangan bikin yang nggak baik dalam hidupmu. Biasa saja, bikinlah yang baik sehingga kamu nggak perlu bohong, sehingga kamu tidak perlu ribet. Nah, saudara, ketika kamu hatimu sudah lurus, lempeng, ya, maka kamu akan dibilang orang bodoh. Nah, itu saudara. Kamu akan dibilang bodoh. Wah, berapa kali orang bilang saya bodoh. Itu uang 40 miliar kok nggak dimakan sendiri. Kan bodoh-bodoh nggak saudara, uang 40 miliar. 40 miliar makan sendiri masih udah kaya saudara ya. Nah, ini kita kemarin mobilnya mogok aja. Sampai harus ada orang yang mendonasi saya. Beliin ya kan, dandani mobilnya, sampai saya nolak malu saudara ya, malu ya, nggak enak dong ya kan, masa kita nih. Tapi karena dia tahu, saya nggak dia tahu kan, maksudnya jangan saudara, kalau saya pengumuman begitu saudara, saya nggak lagi minta uang ya, walaupun kalau kamu ngasih uang juga saya senang, cuma saya nggak lagi minta uang ya, jangan kamu berpikir saya minta uang ya saudara ya. Tetapi orang kan bilang saya bodoh dalam arti kamu kok enggak buat kamu. Nah itu ya saudara ya. Berarti saya bilang ya sama banyak orang ya, saudara kamu pikir ya, kalau uang 40 miliar itu saya makan sendiri, bisa nggak kumpul 40 miliar? Ya belum tentu bisa. Ya kalau 20 miliar apa 10 miliar ya mungkin bisa, tapi 40 miliar nggak bisa. Orang akan tahu kalau dibohongin, ya kan? Ini kan balik lagi ya, itu apologet yang cari duit ya, Rudy Yohanes lah, si Saifuddin, semualah. Jadi apa saya sudah tahu, gampang ditebak yang begitu ya, orang-orang ya kita tahu langsung ya. Tetapi kalau kamu orang hidupnya lurus jujur saudara,
Kamu kan dibilang bohong. Buat banyak orang, kebenaran itu adalah kebodohan. Ya. Buat banyak orang, kebenaran orang hidup benar itu bodoh. Bahkan buat banyak orang Kristen dan banyak pendeta. Saya sudah pernah dikasih tahu sama pendeta, kamu bodoh. Loh, kenapa bodoh? Kamu pakai aja. Bodoh. Enggak. Nah, itu ya saudara ya. Karena saya pernah jahat. Saya tahu yang saya lakukan benar. Mengapa demikian, saudara? Hari ini saya masih eksis. Kita punya ya, tidak jahat. Saya kan selalu ngelawan arus kan. Saya tabrak. Aduh. Coba komunitas kita solid nih. Kenapa, saudara? Karena yang disebut orang itu saya bodoh itu. Iya kan? Saya membangun trust. Saya membangun ikatan di antara kita. Aku sama dengan kamu. Kamu lagi butuh duit kan? Saya juga lagi butuh duit sama. Tapi saya Jehovah Jireh. Kamu yuk belajar sama-sama Jehovah Jireh. Latihan. Tiap pagi saya Jehovah Jireh, saudara. Kebutuhan kita lagi banyak banget, saudara. Unlimited kebutuhan kami itu sekarang. Kita ada gereja di Denak itu unlimited kebutuhannya. Jangan bilang berapapun kamu kirim itu pasti habis. Kamu kirim 1 miliar pun habis, saudara. Ya, kamu kirim 1 miliar pun habis. Berapapun kamu kirim habis. Ada uang ya, saya maksimumkan, kita kembangkan terus. Apalagi kita nggak menghimpun kolektor. Di Belanda ini kita nggak kolektor, saudara ya. Ya jemaatnya kriminal sama pengemis, gimana mau kolektor, gembel gelandangan kok. Kolektor dari mana? Bagus ngumpulin kolektor, nggak hilang uang kolektornya. Berapa kali hilang? Saya lihat ada orang ngasih kolektor 200. Ya kan? Hilang, saudara. Ya gimana? Memang jemaat kita orang begitu semua. Buat sebagian orang itu adalah kebodohan. Buat saya bukan. Ya, itulah sebabnya ya ketika kita hidup bersama Tuhan, orang bilang bodoh. Ya, tapi saya bilang saya bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan nanti yang promosiin saya, jangan saya yang upgrade diri saya sendiri. Tahun depan adalah tahun penuaian untuk komunitas Hagios, saudara ya. Anda semua siap-siap, ya. Anda semua siap-siap yang pengen ke Belanda, terutama para aktivis dan keluarganya ya, saudara ya. Siap-siap pokoknya. Yang pengen anaknya tinggal di Belanda atau kamu pengen tinggal di Belanda, siap-siap. Tahun depan itu tahun penuaian. Doakan saja, saudara ya. Akan terjadi segera ya, saudara ya. Siap-siapkan semuanya. Siapa sih yang pernah mikirin bagaimana ya supaya anak-anak komunitas kita ini bisa tinggal di Belanda, bisa sekolah di Belanda. Marcel ini bisa sekolah di Belanda. Ya kan? Siapa sih yang pernah mikirin coba, saudara? Ya kan? Ya, saudara ya. Oh iya, syaratnya anggota komunitas. Enggak komunitas saya nggak mau bantu sekarang, saudara ya. Soal kapok saya kalau bukan komunitas bantu itu. Akhirnya kita cuma dikentutin doang. Ya. Nggak usah lah bilang terima kasih, tapi nggak usah ganggu kita lah. Nah, ini akhirnya cuma dikentutin doang, terima kasih kagak malah ganggu akhirnya. Ya, karena dia tidak tahu kegiatan komunitas kita. Ya, saudara ya. Capek, saudara. Kalau komunitas kita kan sudah ngerti, orang tuanya dia kan ngomongin, kamu yang baik-baik di sana ya. Begini ya, begitu ya. Gitu ya, saudara ya. Ini kan Pak David, Naomi, Editang, anaknya Pak David sudah di sini semua. Ini kan, udah berapa orang tuh kita tuh? Sudah 7 orang ya, udah 7 orang tuh kita kemari ya. 7, 8 ya, sudah 8 kemari ya, saudara ya. Dan 8 tinggal di sini. Stay ya, saudara ya. So, kita hati yang lurus lempeng sama Tuhan. Jangan takut, saudara. Nanti Tuhan yang promosiin kita. Cuman jangan goblok. Goblok itu gimana, saudara? Bagaimana caranya jujur, terbuka, hati yang murni, tapi nggak goblok. Jangan sombong. Jadinya orang goblok itu karena dia sombong, sok, nggrongan, mau pamer, gengsi. Jadi goblok karena dia jujur, tapi dia suka pamer, saya bisa begini, saya bisa begitu, gitu ya. Suka pamer, diporotin sama orang.
Kalau bilang nggak ada salah, kalau bilang ada diporotin. Ya, saya ulangi, jujur itu lebih gampang daripada kamu bohong. Karena untuk bisa bohong, kamu kudu menutupi. Saya dulu kalau bohong caranya nih ya, saudara ya. Aku lagi di Cina. Caranya gimana, saudara? Saya pakai YouTube, saya nyalain saudara ya. Wacung, cangcung. Saya sambil ngomong, halo, ya, kenapa, gimana? Halo, cangcung. Aku lagi di Beijing nih. Sampai segitunya, saudara. Orang tidak mungkin tidak percaya. Saya punya nomor Cina, saya punya nomor Hong Kong, saya punya nomor Singapura, saya punya nomor Malaysia. Hidup semua 4-4-nya. Sekarang aja saya punya nomor Israel, saya punya nomor Jerman. Hidup semua, saudara, nomornya. Waktu saya jadi penjahat itu saya bohongnya profesional sekali, saudara. Kamu nggak akan nyangka, saudara. Bohongnya saya itu ngeri, saudara ya. Aduh. Nanti ditiru nanti. Tapi kalau ada orang bilang, kalau Cina video call. Video call. Jangan percaya, waduh susah nih. Ya sudah, nggak percaya, udah. Ya, tapi zaman itu kan nggak bisa video call, susah, saudara ya, internetnya susah. Jadi zaman itu cangcung. Kamu harus kondisikan, ya kan? Kamu harus kondisikan, ya. Walaupun ada suara kantor, suara apa, cangcung, ting, saya cari itu suara-suara itu ya, saya siapkan semua, saudara dulu ya. Jadi kalau saya lagi apa-apa segala macam cepat, cek. 2, saudara. Ya, jadi jujur itu lebih mudah daripada bohong. Kalau hidupnya jujur ya lebih mudah. Ya, 2, kalau kamu hatinya lurus, murni, nggak pakai intrik, itu lebih mudah daripada kamu intrik. Kamu ingin mencapai sesuatu dengan, Pak, kalau nggak diintrik kan saya nggak bisa mencapai sana. Salah, saudara. Hatimu yang lurus, bosmu suka, saudara. Kamu dipromosi bukan karena kamu suka berintrik. Kamu kira bosmu itu suka sama anak buah yang berintrik? Bos lebih suka sama anak buah yang polos-polos. Dikira goblok, saudara. Kalau kamu terlalu pintar, bosnya juga takut. Kamu tanya deh sama laupannya kamu, itu juraganya kamu, itu ya bosnya kamu, direkturnya kamu, siapapun. Nggak seneng sama orang-orang yang terlalu pintar. Yang pintar saya saja, anak buah nggak boleh pintar. Anak buah pokoknya lakukan yang saya mau. Kamu lihat, orang-orang yang sukses, ya, kalau karyawan, saya cerita karyawan ya. Orang karyawan-karyawan yang sukses karirnya adalah orang-orang yang kelihatannya on. Penjilat, lah itulah. Kan kamu kepinteran kan, kamu nggak sanggup kan, kamu kebanyakan intrik, kamu nggak sanggup. Kamu masuk dalam intrik politik di kantor, nggak sanggup kamu. Bosmu lebih pinter, makanya dia jadi bos. Kalau kamu mau ke sana, wah kamu effortnya harus besar. Tapi coba kamu polos aja, yang lugu. Nyampe, nyampe, saudara. Itu saya sering cerita anak buah saya itu loh. Sampai jadi managing director di perusahaan besar. Saya dulu, saya GM-nya, dia itu masih assistant manager. Jadi 2 level di bawah saya, bayangin, saudara. 3, kepala cabang, manager, asisten manager, saya GM-nya. Dia asisten manager, sekarang sudah jadi managing director di perusahaan tempat saya dulu nguli, saudara. Gajinya 100 jutaan itu. Polos-polos saja, saudara ya. Jangan kebanyakan intrik. Nah, supaya kamu jangan goblok, kamu harus rendah hati. Nah, itulah yang seringkali disebut, dituduh orang menjilat. Kamu sudah sering saya bolak-balik bilangin, apa bedanya penjilat ya dengan rendah hati. Kalau penjilat, ya, lihat nih kalau penjilat. Sama atas dia suka bikin senang-senang, nyeneng-nyenengin, hormat-hormat untuk sama bawah diinjek tuh. Yang di bawah diinjeknya sama dia. Ya, dipulinya luar biasa, diinjeknya luar biasa. Tapi sama atasan, wah dia puji-puji luar biasa, saudara. Kalau perlu tuh jilatin pantatnya sakremi-kreminya, saudara. Nah, itu namanya penjilat. Tapi kalau orang rendah hati, sama atasan dia menempatkan dirinya, sama bawahan dia juga tetap baik, saudara. Kamu jangan samakan penjilat sama orang rendah hati. Nah, kebanyakan orang sombong itu tidak tahu bedanya penjilat sama rendah hati karena saking sombongnya dia. Penjilat, dikit-dikit apa ngomong penjilat.
Maaf, balik lagi. Papi saya lagi contohnya, saudara. Dikit-dikit kalau ada ketemu orang penjilat, semua dibilang penjilat, saudara. Dulu saya pikir penjilat. Setelah saya masuk dunia kerja, saya juga nggak suka menjilat, saudara. Oh, saya ini orang yang sakti, saudara. Ya kerja, bak, naik ke atas. Tapi sampai atas karena saya tidak pandai menjilat, ya saya kalah terus. Ya kan? Dan saya tidak rendah hati. Hari ini saya ajarin kamu, saya kasih tahu kamu salahnya saya. Ya. Ulangi. Sombong, jujur itu lebih enak. Hidupmu lebih mudah, kamu tidak perlu deg-degan. Enak kamu tiap kerja, kamu nggak bisa di-mob, kamu nggak bisa diancam sama siapapun. Awas ya, aku laporin bos ya, aku bongkar nih. Bongkar saja Pak, tidak apa-apa. Lalu saya audit saja Pak, malah bagus Pak, biar ketahuan sekalian. Apa aku yang ngomong Pak, aku yang bikin tulis surat supaya diaudit. Wah, bos malah ketakutan manajermu nanti. Kirap-kirap dia mau nge-mob kamu, malah kamu mau balik dia, saudara. Apa tak saya nulis surat Pak, supaya kita audit sama-sama Pak, kan gitu, karena kamu jujur. Dua, orang hatinya murni, nggak pakai intrik politik, lebih gampang hidupnya daripada yang berintrik, ribet saudara. Belum lagi kalau kejeblos, malah intrik, malah kamu yang masuk penjara sisan. Lurus saja saudara. Goblok dong, enggak goblok. Yang penting kamu jangan sombong. Kalau kamu sombong, ya meninggikan dirimu, dikit-dikit, sana penjulat, kamu merasa dirimu tinggi, dirimu hebat, ya kamu goblok. Kalau kamu sudah jujur, kamu sudah nggak mau berintrik, jangan sekali-kali meninggikan dirimu. Diajar nanti kamu sama orang-orang sekelilingmu. Sebab kamu ini sasaran empuk. Tapi kalau kamu ngerendah, kamu nggak bisa. Ini orang goblok, nggak apa-apa, nggak usah, lewat aja dah. Ya underdog saudara ya. Orang underestimate sama kamu. Tapi bosmu ngelihat, ini orang baik nih. Bisa saya pegang nih. Kamu naik terus nanti pangkatnya saudara. Kalau kamu pengusaha pun juga sama. Ya, pengusaha-pengusaha yang lain akan underestimate sama kamu, udah kasih Paul aja deh, udah mereka underestimate sama saya, saudara. Waktu saya kerja di bank asing itu orang underestimate sama saya, apa-apa semua udah kasih Paul deh, udah tiba-tiba saya kuasai semua ilmunya, kaget semua mereka. Tiba-tiba saya nyalip saudara ya, jadi waktu saya datang lagi, saya ke bank itu ya, saya udah jadi GM saudara ya. Mereka kaget, wih, General Manager ekspor. Keren saudara dulu, datang lagi saya ke bank itu ya, 3 tahun kemudian saya datang lagi, udah keren saudara. Ya, aku mau bawa rekeningku kemarin nih perusahaanku, sekian juta dolar, ya keren saudara ya. Orang kan underestimate, nggak apa-apa. Kamu kan jadi underdog, nggak apa-apa. Bermegahlah di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau kamu bisa begitu, Tuhan akan promosin kamu tuh. Istilahnya saya, Tuhan melihat, tapi bosmu juga ngelihat sebenarnya. Setuju? Lakukan ya, saudara ya. Bermegahlah sama Tuhan. Pengalamanmu, itu nanti kamu butuh pengalaman yang banyak, saudara. Kalau kamu sudah mengerti, ya pertamanya sakit, pertamanya kamu bentur-bentur tuh. Tapi kalau kamu sudah melakukan, kamu akan bisa bermegah di dalam Tuhan. Saya nggak perlu validasi dari orang. Saya tidak butuh validasinya kalian. Oh, orang harus mengendorse saya, nggak perlu saudara. Ya kan? Saya tidak perlu validasi dari siapapun. Sombong bukan, saya juga tidak perlu menyombongkan diri. Tetapi mantap saudara, dasarnya itu kenapa? Karena saya merendah. Merendah itu berarti kan tinggi, kamu harus jinjit, saudara. Ulangi ya, kalau kamu merendah, kamu itu harus nempel sama tanah. Kamu digoyang-goyang nggak bisa jatuh. Tapi kalau kamu meninggi, kamu kudu jinjit. Kamu diserimpung sekali saja kamu jatuh. Ya itulah, ya. Jadi kamu merendah. Biar fondasi ini yang ngangkat kamu naik tinggi-tinggi, saudara. Kamu nggak bisa jatuh. Merendah terus, setinggi apapun kamu merendah terus saudara, nempel ke fondasi itu, jangan jinjit, biar Tuhan yang angkat kamu, ya liftnya yang angkat kamu, jangan kamu yang jinjit, diserimpung jatuh kamu nanti. Biar Tuhan ya yang memuliakan kita,
biar kita bermegahnya di dalam Tuhan. Simpel ya, rahasia kehidupan. Coba lakukan. Tuhan Yesus memberkati.